Saya dari Kopri PCPMI Ciamis akan mereview materi tentang sedikitnya tentang sejarah lahirnya Kopri gitu. Awal berdirinya itu tidak ada organisasi khusus Kopri gitu. Nah, pada tahun 1960 sampai 1967, nah di situ itu baru adanya divisi keputrian yang dimana hanya menjurus pada dunianya perempuan gitu, yaitu mencuci, memasak gitu, menjahit, nah gitu, hanya khusus-khusus seperti itu. Nah, lalu pada kongres ketiga yaitu tahun 1967, nah di situ ada organisasi Kopri, cuma penamaannya itu masih pakai huruf C gitu. Nah, lahirnya Kopri pada tanggal 25 November 1967 di Semarang. Nah, lahirnya Kopri itu merupakan training follow up dari divisi keputrian tadi gitu. Nah, jadi statusnya itu masih semi otonom. Nah, lalu dari masa ke masa akan mengalami perubahan. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1991 ketika masa kepengurusan Sahabati Hovifah, nah di situ baru ada pengkaderan khusus gitu, yang dimana pada masa Sahabati Hovifah itu di sana beliau adanya nilai kader Kopri. Nilai itu mulailah adanya pengkaderan gitu, dibentuk pola pengkaderan yang sistematis, yaitu sistem kaderisasi yang terdiri dari kurikulum dan pedoman pelaksanaan LKK dan LPKK. LKK yaitu latihan kader Kopri dan LPKK latihan pelatih kader Kopri. Pada Kongres ke-13 di situ terjadi pembubaran Kopri, yaitu di Medan pada tahun 2000, yang dimana merupakan pengaruh dari euforia gerakan kesetaraan gender. Nah, pada Kongres ke-14-nya di Kalimantan Timur, di situ membuat musyawarah pertemuan Pokja Perempuan PMII yang menghasilkan ketetapan dibentuknya kembali organisasi Kopri itu dengan visi terciptanya masyarakat yang berkeadilan, berlandaskan kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan misinya mengideologisasikan gender dan mengkonsolidasikan gerakan perempuan di PMII untuk membangun masyarakat yang berkeadilan gender. Dan yang selanjutnya itu tentang Kopri yang ideal. Kopri yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi perempuan yang berdaulat atas diri, berpikir kritis, sensitif gender, dan mampu membangun gerakan kolektif dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Selanjutnya ada poin tentang panca norma Kopri. Panca itu artinya 5, jadi ada 5 nilai-nilai Kopri atau norma-norma Kopri atau aturan-aturan Kopri. Jadi panca norma Kopri ini yang pertama ada emansipasi, yaitu gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-haknya. Yang kedua ada etika perempuan Islam. Nah, etika perempuan Islam ini berarti etikanya itu pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana etika di sini itu yang bersangkut dengan seluruh aspek kehidupan. Nah, baik itu dengan Allah, dengan manusia, dan yang lainnya. Nah, bentuk pengabdian etika yang paling tinggi di sini itu yaitu bentuk pengabdian kepada Allah dengan bertawakallah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan juga etika perempuan Islam di sini juga menjadi orang yang bersosial gitu. Berarti di dalam jiwanya itu mempunyai jiwa sosial. Yang ketiga ada watak PMII Putri dalam kesatuan dan totalitas berjuang, yang dimana berhaluan pada ahli sunnah wal jamaah dan nilai dasar pergerakan. Yang keempat ada partisipasi PMII Putri terhadap event-event organisasi. Kelima ada partisipasi PMII Putri terhadap kegiatan masyarakat. Selanjutnya ada nilai kader Kopri. Yang pertama, sebagai insan yang individu, berarti dengan muatan religius karena keislamannya. Yang kedua, intelektualitas karena mahasiswanya. Yang ketiga, kemandirian karena kedewasaannya. Nah, yang kedua sebagai makhluk sosial, berarti
Di situ itu tidak ada pembedaan antara suku, agama, dan jenis yang lainnya. Yang ketiga, sebagai insan yang berorganisasi, berarti mengembangkan sikap profesionalitas dalam menjalankan aktivitas. Pembahasan yang terakhir ada nilai dasar Kopri. Yang pertama ada modernisasi. Nah, modernisasi di sini berarti sikap kita itu bisa memilih mana yang baik, mana yang mesti kita ambil. Nah, yang kedua ada mitra sejajar, berarti tidak ada perbandingan antara perempuan dengan laki-laki, meskipun mereka itu kodratnya berbeda, tapi perempuan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjadi khalifah. Nah, yang selanjutnya ada perempuan yang ideal. Nah, tadi ada ciri-ciri perempuan yang ideal. Yang poin terakhir yaitu watak Kopri. Nah, watak Kopri juga tadi ada ya dari pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang citra diri Kopri kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Nah, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.